Abang orang Kota Medan tinggal di Deli Serdang, pernah abang diusir? Terus ini saya harus ganti perban sepertinya. Pak, kalau ganti perban ngapain kemari loh? Di rumah aja lah. Yang sekarang berkonflik itu bukan warga Deli Serdang, Bang. Bukan cuma RTA saja, ruang terbuka kreatif juga kita siapkan. Mau tahu? Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mistar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan dalam podcast Mau Tahu Aja yang diproduksi oleh Mistar TV. Kemarin kita telah kedatangan tamu calon wali kota dan wakil wali kota dari Kota Medan. Kali ini kita agak melipir sedikit ke pinggir-pinggiran Kota Medan yaitu Kabupaten Deli Serdang. Langsung saja kita sambut ada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Sofyan Nasution SE dan Bapak Junedi Parapat SE. Selamat datang Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Gimana nih Pak persiapan menuju Pilkada serentak yang akan berlangsung sebentar lagi Pak? Kalau persiapan kita sekarang sudah maksimal ya. Sudah maksimal ya? Maksimal dalam pengertian dari sisi kampanye kita kan sudah hampir 1 bulan, sudah 1 bulan ya kampanye. Tim juga sudah bekerja. Tinggal doa orang tua, istri, sama masyarakat Deli Serdang aja yang kita harapkan bisa membuat takdir berpihak pada kami. Amin, cakep. Jadi Pak, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ada mau baca pantun ecek-eceknya nih Pak. Jangan dibalas Pak, takut tak pandai balasnya nanti. Sofyan Nasution Junedi Parapat bertarung untuk merebut hati masyarakat. Menjadikan Deli Serdang bermartabat. Mampukah pasangan ini melaju pesat? Di antara pesaing yang melaju pesat pula. Oke. Jadi Pak, seperti kita ketahui Deli Serdang itu adalah salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Utara Pak. Yang pastinya punya banyak juga permasalahan. Nah, jadi selama masa kampanye nih, pasti udah keliling-keliling ya Pak ya. Sudah ke daerah-daerah. Mungkin apa saja sih Pak yang Bapak lihat kebutuhan yang sangat urgent di Kabupaten Deli Serdang, Pak? Baik, mungkin kita belanja masalah dulu ya. Boleh, siap. Nanti saya jawab dari satu sisi, nanti Pak Junedi akan jawab dari sisi yang lain. Pertama, saya akan masuk dulu kepada pelayanan masyarakat. Ya. Menurut kami, masyarakat itu berhak mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik ya. Kita mulai dari pelayanan pemerintahan seperti surat-surat pemerintahan seperti KTP, KK, dan segala macam itu. Pemerintahan sebelumnya bukan nggak membuat berbagai aplikasi. Banyak sekali aplikasi. Tercatat di kita ada 9 aplikasi yang menunjang kinerja pemerintah. Tapi aplikasi itu sama-sama kita tahu tak tersosialisasi dengan baik. Jadi kembali lagi dengan sistem yang tradisional. Jadi mengalami ya kendalanya biasa. Aplikasi di launching, seremonial, 2 bulan kemudian balik lagi, ya manual aja lagi. Ya, karena aplikasi ini kan sebenarnya tools, tapi yang menjalankan kan powernya manusianya. Benar. Harus membuat, mengawasi, terus menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Itu satu sisi. Kemudian pelayanan rumah sakit yang kami temui memang tidak maksimal. Kalau kita bilang oknum, apa semua rumah sakit begitu? Tidak. Ada rumah sakit. Contohnya kita dapat beberapa masalah. Sederhana aja. Kita ada program berobat gratis seperti di Kota Medan. Dengan menerapkan program UHC nanti di Deli Serdang. Harapannya semua masyarakat Deli Serdang bisa berobat gratis dengan modal KTP saja. Oke. Tapi ternyata program itu tidak begitu disambut dengan baik di Deli Serdang. Kenapa itu Pak? Nah, kenapa kan? Benar. Sampai kata-katanya begini, maaf Pak Sofyan, kami nggak perlu gratis, kami bayar pun boleh, tapi tersedia pelayanan yang oke, yang maksimal. Benar. Saya sekarang penderita diabetes,
penderita gula basah. Kaki saya diamputasi, jari saya sudah diamputasi 4 kali, dan setiap tanggal 8 saya harus ke rumah sakit. Saya ketemu dokter di rumah sakit daerah Amri Tamunan. Tapi dokter spesialis itu cuma lihat-lihat aja terus ngajak-ngajak saya ngomong. Kemudian saya dilempar ke suster. Susternya bilang, "Sus, ini saya harus ganti perban sepertinya." "Pak, kalau ganti perban ngapain kemari loh? Di rumah aja lah." Luar biasa ya Pak. Jawabannya begitu. Sampai sekarang Bapak itu belum punya, bahkan tongkat aja nggak dapat dari rumah sakit. Miris. Jadi kejadian ini bukan 1-2. Iya Pak. Mulai alasan tidak adanya kamar, harus dirujuk ke sana kemari. Kita kan selami ya. Ini kan ada sebab akibat. Iya Pak. Kenapa pelayanan seperti ini kita cari tahu. Ternyata pegawai honor rumah sakit itu gajinya itu miris. Di bawah UMK semua. Di bawah UMK. Jadi bayangkan, gaji di bawah UMK, jam kerja di atas 8 jam sampai 10 jam tidak ada lembur. Kemudian jumlahnya sedikit dan harus melayani sekian puluh orang dengan personil mungkin cuma 3 atau 5 dalam satu lantai. Misalnya seperti itu ya. Jadi mereka mengeluh bagaimana kami bisa memberikan pelayanan maksimal sementara untuk kami saja tidak sejahtera. Jadi ada sebab akibat. Sebab akibatnya benar. Tidak dilayani dengan maksimal karena yang melayani tidak sejahtera. Iya Pak. Jadi kan sudah jelas ya dapat sebabnya ya. Nah ini akan kita perbaiki. Mungkin itu ya yang bisa saya cerita dari pelayanan masyarakat. Bang Junedi bisa tambahin dari sisi yang lain. Oke Bang Jun, kira-kira kalau di kacamata Abang seperti apa Bang? Apa saja sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Deli Serdang untuk kepemimpinan Bupati ke depannya Bang? Iya, terima kasih Bang. Jadi kalau kita melihat memang kondisi yang ada selama ini karena kita ini orang Deli Serdang, kita merasakan dampak langsung kan. Di awal-awal ketika kita hitung 20 tahun lah ya, 20 tahun itu kan ada 4 periode kepemimpinan di Kabupaten Deli Serdang. Satu kepemimpinan itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ini kan 2 periode ya. 2 periode boleh gitu ya, 2 periode 10 tahun, 2 periode 10 tahun. Nah, dari hari-hari ke hari kan kita lihat semakin menurun dia. Semakin menurun di mana? Di layanan. Walaupun dari sisi penganggarannya kelihatannya besar. Tapi dari sisi efek yang dihasilkan di masyarakat itu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Apalagi di daerah-daerah yang jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten. Benar Bang. Lubuk Pakam. Nah, ini sangat dirasakan. Perjalanan kami selama kampanye ini juga mencoba mengcapture, menggambar situasi lapangan. Jadi masyarakat umumnya merasa tidak terlayani. Layanan prima yang digaungkan oleh pihak Pemkab selama ini itu nyaris tidak dirasakan di ujung-ujung wilayah Kabupaten Deli Serdang. Karena Deli Serdang ini kan memang termasuk kabupaten yang besar. Dari 22 kecamatan, 394 desa kelurahan. Ini kan membutuhkan layanan yang betul-betul inovatif, kemudian menggunakan teknologi kalau zaman sekarang ini. Tapi ternyata itu masih sebagian menggunakan sistem manual. Nah, sehingga layanan prima yang digaungkan itu tidak terbukti. Seperti misalnya yang sangat dibutuhkan masyarakat itu kan administrasi kependudukan. Benar. Seperti KTP, KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, gitu kan. Itu termasuk Deli Serdang ini yang lamban dia. Kenapa lamban? Karena kita melihat tidak seriusnya pihak Pemkab di zaman era digital ini menggunakan digitalisasi tadi. Sementara kalau soal pengadaannya ada Bang. Jadi kita kalau lihat di Google misalnya kita cari layanan platform digital Pemkab Deli Serdang banyak Bang. Banyak. Mungkin Abang terkejut melihatnya kan ada Epadi, ada si Madu, Jumpa Madu ya Bang. Namanya seperti yang bilang ada 9 tadi ya Bang, kurang ada lebih 9 setidaknya. Kemudian mereka berusaha
saya lihat ada mau buat satu kesatuan namanya Dailypedia gitu-gitu. Tapi itu kan hanya nampak di permukaan, kemudian di bawah masyarakat nggak merasakan itu. Baik. Terutama di layanan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Tadi disinggung oleh Bang Sopyan tentang layanan kesehatan. Di mana kesehatan kita memang kita cukup miris lah ya, dengan penduduk 2 juta lebih, 2 juta jiwa lebih, kemudian layanan kesehatannya tidak juga menyentuh ke UHC dengan berbagai alasan, dengan berbagai anggaran. Saya menilai memang ini kan ketidakberpihakan pihak Pemkab dengan rakyat. Kalau masyarakat memang menjadi prioritas, harusnya UHC dan layanan kependudukan itu diselesaikan. Itu menjadi prioritas. Benar, Bang. Kalau bahasanya pusat itu menjadi, kalau pusat kan punya proyek vital nasional gitu ya. Kira-kira nih proyek vitalnya kabupaten. Nah, itu menjadi nanti concern kami bersama Bang Sopyan ke depan, itu menjadi fokus utama layanan. Makanya kita mengambil tagline kami bersama melayani. Jadi maka masuklah dalam visi kita yang kelima itu melayani. Melayani ya, Bang. Merubah mindset sebetulnya dari dilayani, sebagai pemimpin selama ini dilayani, Bang. Siap. Nah, sekarang kita ubah jadi melayani. Insya Allah dengan merubah mindset dari kaminya, karena kata guru kita kan ikan itu busuk dari kepalanya, Bang. Dimulai dari kepala. Iya, jadi kita perbaiki, kita segarkan kepalanya dulu. Iya kan, Bang? Betul. Oke, Bang. Jadi kita lihat ada juga klaim dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Bang. Katanya di tahun 2024 ini tingkat kemiskinan itu menurun katanya, Bang. Tetapi pada hakikatnya kita lihat juga di lapangan, apalagi di wilayah-wilayah Deli Serdang yang memang sulit dijangkau lah aksesnya, seperti Gunung Meriah, daerah Sibolangit, di daerah sana itu masih banyak juga tingkat kemiskinan, Bang. Itu mungkin dari pasangan orang Abang nih, seperti apa nih membawa gambaran untuk menuntaskan kemiskinan di Deli Serdang? Ini mohon maaf ini. Iya. Ini kenyataan. Masih ada 33.000 anak-anak kita menurut data kementerian ya, di Deli Serdang yang putus sekolah. Putus sekolah ya, Bang. Putus sekolah. Ini jaraknya nggak jauh dari kota Medan, tapi putus sekolah. Dengan berbagai alasan. Alasan ekonomi, alasan lebih bagus cari uang, alasan lingkungan, alasan kenakalan, macam-macam. Alasan keluarga yang berpisah, macam-macam. 33.000 itu jumlahnya banyak loh. Banyak itu anak-anak itu. Itu putus sekolah. Itu pertama. Yang kedua, kalau dari sisi pendidikan, kenapa kita bilang kita terbelakang? Dengan penduduk 2 juta, ada nggak Universitas Negeri Deli Serdang? Belum ada. Nggak ada. Benar, Bang. Malu kita. Banyumas, yang ibu kota Purwokerto sana, ada kan. Jauh-jauh sana. Ada universitas negeri, ada 2 di sana. Kita nggak ada. Malu kita. Padahal kalau dibilang doktor, profesor yang tinggal di Deli Serdang dan KTP Deli Serdang itu banyak. Sangat banyak, benar. Banyak. Tapi kita nggak bisa. Jadi soal pengentasan kemiskinan ini pertama, kita harus dari bottom dulu ya. Pendidikan dulu nih. Pendidikan dulu ya, Bang. Karena dasar miskin itu sekarang pendidikan yang rendah. Kalau pemimpinnya tak peduli sama pendidikan, makanya akan beruntun nih ke sana. Karena dasarnya kan pendidikan dulu. Pertanyaannya, apakah pendidikan ini menjadi concern pemimpin sebelumnya? Ya kita nilai aja sendiri. Kalau di kami berdua, saya Bang Junaidi ini punya mimpi. Menurut kita pemimpin itu harus punya imajinasi. Kalau visi dan misi ini, visi misi kami dibuat sama profesor doktor. 1 profesor, 3 doktor. Yang paten menggodok visi misi orang Abang ya. Oh paten lah. Tapi kan ini kan kalau cuma jadi dokumen negara nanti. Benar. Mimpinya kita apa? Menjadikan Deli Serdang itu kabupaten pendidikan. Itu bukan sekedar jargon. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, sarana prasarana yang bagus ya, untuk anak-anak kita. Kita bermimpi juga guru-gurunya juga sejahtera. Ya. Guru honorer itu nggak ada lagi. Itu naik dari P3K semua. Dengan tidak ada alasan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku harusnya Desember ini sudah tidak ada lagi. Tapi Deli Serdang alhamdulillah baru di demo. Formasi P3K nggak dibuka buat guru-guru honorer. Itu baru di demo. Bulan lalu. Kemudian fasilitas buat guru-guru itu juga mumpuni.
ada ruang guru yang proper, toilet yang bagus, musolanya juga proper, ruang kelas, ruang belajar. Terus anak-anak kita mau sekolah, apa sih susahnya? Anggaran ada 4,8 triliun. Anak-anak masuk sekolah, kasih aja baju gratis, baju seragam sekolah 3 setel, kasih sepatu gratis. Biar dia pun kalau ke sekolah nggak minder ya. Wah, ini mau masuk tahun ajaran baru. Sepatunya udah rusak, bajunya jelek. Zaman sekarang anak-anak kan lihat internet kan beda cara pandangnya. Kasih. Jadi kita ubah dulu, pendidikan kita perbaiki, baru kita masuk ke UMKM, ke nelayan, ke petani, dan ke sektor-sektor lain ya, mulai dari industri dan segala macam. Ini kita benerin satu-satunya. Karena pemberantasan kemiskinan ini kita harus terintegrasi. Nggak bisa sekonyong-konyong, oh kita support UKM aja. Nggak bisa. Kita lihat dulu ke bawahnya. Karena kita bukan mau mengambil jalan singkat. Kita akan perbaiki dalam jalan yang panjang, tapi benar. Kita juga bermimpi sama Bang Junedi. Bagaimana kita bisa memberikan modal usaha tanpa agunan, tanpa bunga. Bagaimana kita bisa membangun bank milik daerah Deli Serdang. Jadi bank daerah Deli Serdang. Kita bukan bank daerah, bukan bank Sumut lagi. Bank Sumut lagi ya. Ini mohon maaf, Deli Serdang ini gede loh. Jangan cerita besar. Besar dari mana? Besar wilayahnya, besar jumlah penduduk. Tapi kalau tak dibuktikan dengan karya yang besar, benar. Besarnya cuma jadi jargon doang. Mungkin Bang Junedi bisa nambahin. Ya, jadi mimpi besar kita untuk Kabupaten Deli Serdang ini dimulai dari pendidikan, kemudian tentu mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Deli Serdang. 65 km panjang garis pantai Deli Serdang itu hari ini cenderung setelah 20 tahun pemerintahan ini yang notabene dipimpin oleh kalangan itu aja. Bagaimana kita ketahui ya. Jadi tidak tergarap dengan optimal. Jadi wajar tingkat kesejahteraan di Kabupaten Deli Serdang ini rendah. Itu juga sebagai salah satu penyebab kan. Benar. Sehingga potensi pemerintah memutuskan dibangunnya Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang itu juga tidak optimal juga tergarap. Potensi pemerintah memutuskan kawasan Kota Medan tidak menjadi kawasan industri secara maksimal hanya di pinggiran-pinggiran Kota Medan dan akhirnya masuk ke Kabupaten Deli Serdang. Ribuan industri berdiri bagai jamur di musim hujan di Kabupaten Deli Serdang nggak ngefek juga dengan kesejahteraan. Nah ini kan menjadi PR besar, ini kan mimpi besar. Betulnya barangnya kan ada Bang. Ya, kita kan tinggal bagaimana ngelola gitu. Jadi kan tata kelola pemerintahan ini kan menjadi mimpi besar kita. Kita mulai dari pendidikan semua. Ya kalau kita terdidik, pandai kita ngelola itu kan. Alam ini sudah memberikan, sudah menyiapkan potensinya. Kita punya objek wisata yang tidak kalah dengan daerah lain. Tapi kita lihat tidak ada yang serius menggarapnya, masih digarap oleh individu-individu. Kalau kita naik ke daerah Sibolangit, naik ke minggir sedikit ke Namorambi, ke STM Hulu, STM Hilir, arah ke Gunung Priok, cantik-cantik Bang. Tapi rata-rata pengelolaannya itu dikelola oleh individu. Pemerintah di mana? Gitu. Pemerintah di mana? Pemerintah nanti akhirnya sering menjadi konflik antara pemerintah dengan para pengelola itu. Pemerintahnya tahunya ngutip. Udah jadi buat retribusi. Tapi waktu jadi muncullah itu yang video-video beredar itu kan. Seperti tukang telur yang tiba-tiba dimintain pajak itu kan. Iya benar. Jadi gitu. Waktu kami susah di mana gitu. Pemerintah di mana? Kenapa ketika ini sudah jadi terus dimintai retribusi gitu. Nah inilah Bang menjadi mimpi besar kita. Jadi dari sisi kita ingin jadikan Deli Serdang ini sebagai kabupaten pendidikan itu bukan sekedar pendidikan biasa. Karena yakin pasti menjadi magnet datangnya orang-orang ke kabupaten ini dan ujungnya menghasilkan Bang. Circle ekonominya akan terjadi kan. Putaran ekonomi gitu. Ini ide besar dari Bang Sofyan ini luar biasa gitu.
memang nampaknya pendidikan. Kalau berpikir singkat kan, apa sih buat sekolah gitu kan? Main buat kampus Langsung gitu kan. langsung jualan burger aja gitu. Iya betul. Ngapain kita buat kampus? Tapi kalau Iya. kita lihat ya, Iya, kita bercermin ke Purwokerto. Purwokerto. Purwokerto itu kabupaten Banyumas. Itu kan di tengah-tengah Pulau Jawa ya. Pintu tol terdekat menuju ke Purwokerto itu perlu 3 jaman lagi. Pintu tol terdekat loh. Pintu tol terdekat. Naik kereta api 10 jam lebih. Tapi Purwokerto itu rame, ada hotel bintang 5, hotel bintang 4. Udah mahasiswa banyak. Karena ada mungkin 2 kampus negeri, 5 atau 8 kampus swasta. Jadi kabupaten pendidikan. Oke. Kalau udah jadi banyak kampus, pasti kan yang pemikiran kita apa yang datang? Orang datang kan? Benar. Mau kuliah kan? Mau sekolah kan? Rame-rame orang dari segala macam penjuru. Benar. Karena sekarang gini, kalau kita nggak usah bicara kampus mewah dan besar kayak Jogja. Pelita Harapan atau kampus Prasetya Mulia yang setahun aja 1 semester 25 juta. Enggak. Kita bicara fakultas atau kampus yang 1 semester biaya kuliahnya itu hanya 5-6 juta. Kan dikejar. Bagaimana industri pendidikan itu bisa melakukan itu? Yang dilakukan pertama apa? Mereka akan mencari tanah yang murah. Ya, betul. Wilayah yang besar dia. Biaya hidup yang tak tinggi. Kenapa? Mahasiswanya udah jelas. Biaya semesternya 656 juta. Kan berarti mahasiswanya udah ketakar juga. Iya, cari kos-kosannya 300.000, 500.000. Ya. Makan 10.000 masih ada. Deli Serdang masih bisa. Kota Medan, hello, mana mungkin. Benar. Berat, bos. Deli Serdang masih bisa. Yang kemudian, apa? Transportasinya mudah. Mudah diakses. Infrastruktur boleh dong. Jalan tol, pesawat ada. Deli Serdang kan? Iya. Terus yang terakhir, yang keempat, Deli Serdang tuh masyarakatnya ramah-ramah. Abang orang Kota Medan tinggal di Deli Serdang, pernah abang diusir? Mana pernah? Aman, Bang. Medan, nih. Orang Medan. Tinggal Deli Serdang. Ada, Bang. Tidur Orang Deli aja. Serdang tuh ramah-ramah. Numpang tidur di Deli Serdang, Bang. Numpang tidur, numpang istirahat, Iya. kerja di Medan, dapat duit di Medan, jajannya di Medan. Numpang tidur aja. Tapi apa pernah kami orang Deli Serdang komplain? Enggak pernah, Bang. Iya. Karena kita welcome sama pendatang. Benar. Jadi 4 syarat ini di Deli Serdang udah ada. Kondusif. Satu Kondusif, lagi. ya. Kondusif Deli Serdang. Jadi syarat menjadi sebuah kabupaten pendidikan yang akan datang ribuan orang untuk belajar. Begitu datang ribuan orang, apa yang terbuka? Cuan kan? Laundry, Pastinya. kos-kosan, Catering. makanan, catering. Iya. Abang udah mengerti lah. Warnet. Oh, semua. buka deh. Udah main dalam Udah kepala. Udah kepikiran dia. Udah, kalau udah datang ribuan orang yang terjadi apa? Jadi soal pengentasan kemiskinan itu perlu blueprint yang besar Benar. dari pemimpin. Tidak bisa kebijakan-kebijakan dibuat ini tanpa arah yang jelas. Ini big goals-nya apa? Kalau nggak punya big goals, ini mohon maaf nih, kita bangun sana, bangun sini, bangun sana, bangun sini, bangun itu, ya tahun pertama perencanaan, tahun kedua mulai bangun, tahun ketiga, alhamdulillah ya, bangunannya belum jadi, tahun keempat udah siap-siap lagi buat pilkada lagi. Coba. Bener. Nggak ada selesainya. Ya, Nggak selesai kan? Iya. Baru periode kedua kalah pula, terbengkalai bangunan. Nah ini gambaran serius. Ini gambaran serius. Ini kan sebuah gambaran serius bahwa blueprintnya apa gitu loh. Benar. Apa blueprintnya? Mau dibawa kemana nih? Ibarat apa lagi? Hubungan gitu. Oke, Bang. Mungkin kita sedikit bergeser topiknya, Iya. Bang. Tadi kan sudah kemiskinan, sudah pendidikan, gitu kan. Banyak juga kita lihat fakta-fakta di lapangan. Daerah kawasan Deli Serdang ini kan terapit ya, Bang. Terapit dengan Kota Medan, dengan Serdang Bedagai. Nah, juga banyak timbul permasalahan mengenai pertanahan, Bang. Banyak klaim-klaim di sana sampai ada kerusuhan segala macam. Itu kira-kira solusi apa yang Abang tawarkan, Bang, untuk permasalahan itu? Nah, Bang Junaidi aja. Bang Junaidi. Dia baru debat kemarin Baru debat. masalah tanah. Masalah tanah. Pas ya, Bang. Ya, bahas reforma agraria ini kita udah bahas sampai jam 2 pagi. Dengan Bagaimana pakarnya. dengan pakarnya, karena ini bicara reforma agraria ya. Benar. Karena itu sampai kantor staf kepala kantor staf kepresidenan saja turun tangan soal itu. Benar. Nah, Bang Junaidi Iya. aja.
Silakan Bang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama memang Deli Serdang ini memang diapit itu ya. Iya Bang. Karena dengan peninggalan sejarahnya kan begitu ya. Deli Serdang ini salah satu sebuah maskapai perusahaan Belanda zaman dulu, perkebunan itu kan. Jadi tanah-tanah kebun itu menjadi inilah awal muasal konflik pertanahan itu. Ya kan? Dimana dulu kalau sejarahnya kita lihat kan pihak maskapai Belanda itu bukan maskapai penerbangan tapi nama itu maskapai dulu ya istilahnya kan nama perusahaan Belanda itu benar. Sampai dulu ada VOC ya kan. VOC. Jadi itu mengambil tanah-tanah itu kan tanah ulayat ya. Tanah ulayat. Ya kan? Tanah-tanah ulayat karena memang tanah kesultanan, baik juga tanah-tanah masyarakat. Nah, sekarang oke lah itu sudah berlalu. Nah, akhirnya kan Indonesia merdeka itu kan pindah ke negara. Memang kalau dikulik-kulik harusnya itu balikin lagi, Bang. Yeah. Kan kayak gitu aturan mainnya. Yeah. Pemilik awalnya siapa? Bukan negara. Itu berulang kali berbagai pakar membahas itu di pusat, termasuk ketika Pak Anies Baswedan dulu mengangkat persoalan itu di DKI kan. Kalau ini punya Belanda, emang Belanda punya tanah? Kan gitu. Dulu Belanda punya tanah di sini, enggak kan? Kok balik ke negara? Padahal dulu Belanda ngambilnya dari rakyat. Benar. Bukan dari negara. Disitulah celah mafia tanah ya Bang? Iya gitu. Jadi makanya, nah gimana nih sekarang kondisinya udah begini. Kita pikir kita dengan semangat untuk membela rakyat, ya semangat kami dari paslon nomor 1 ini, ya tentu memberikan advokasi kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Nah ini kan perlu didata Bang. Benar. Ya mohon maaf aja memang mohon maaf kadang yang sekarang berkonflik itu bukan warga Deli Serdang Bang. Dari luar kebanyakan. Macam abang rupanya. rupanya dia penggarap-penggarap. Iya. Mohon maaf kami nggak bisa masuk di situ Bang. Sebetulnya kabupaten susah masuk karena memang itu bukan warga Deli Serdang. Benar. Yang berkonflik, dia berkonflik di wilayah Deli Serdang. Ya kan? Kita atas nama apa membelanya, mengadvokasinya? Maka tentu harus pendataan ulang. Apakah benar warga Deli Serdang yang berKTP Deli Serdang yang sedang berhadapan-hadapan dengan pihak pengembang kah, dengan pihak PT PNK yang sebagai pengguna pemilik HGU sebelumnya? Nah mungkin mediasi memang benar secara aturan pihak Pemkab itu tidak punya kewenangan Bang urusan pertanahan. Itu provinsi dan pusat. Tapi kita punya hak merekomendasi. Rekomendasi penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian masalah pertanahan ini harus betul-betul kita telaah terlebih dahulu. Apakah benar ini warga Deli Serdang? Dari situnya dulu. Karena kalau bukan warga Deli Serdang, semestinya yang menyelesaikannya adalah dia tinggal di mana. Betul memang persoalannya ada di Deli Serdang, tapi kami tidak bisa melakukan itu karena pemberian kalau tidak salah dalam dalam reform agraria itu adalah memberikan tanah kepada masyarakat. Pemkab itu kan representatif masyarakat setempat. Benar. Bukan masyarakat luar kan. Kalau abang punya KTP Medan, abang itu adalah representatif wali kota Medan. Betul kan? Benar. Jadi wali kota Medan bertanggung jawab ngurusin abang. Gitu kan? Benar. Nah kami di Kabupaten Deli Serdang juga begitu. Jadi Pemkabnya itu ngurusin warganya. Warganya yang mana yang berKTP. Nah ternyata sebahagian besar boleh cek Bang. Di tanah-tanah garapan yang ada. Kalau diperiksa KTP-nya, sebagian besar masih KTP Medan. Ataupun wilayah lain ya. Wilayah lain. Ya. Nah ini kan jadi persoalan tersendiri. Pasti. Sehingga mungkin itulah penyebabnya. Tapi insya Allah tentu kita ke depan coba merapikan. Tapi ada yang berKTP Deli Serdang. Ada, kita tahu pasti itu. Nah maka apa yang harus kami lakukan? Tentu niat kami untuk membantu seluruh warga Deli Serdang dalam persoalan agraria ini. Karena kita ketahui memang ada yang sudah sampai kepada penerbitan SK dari Menteri Agraria terkait penyelesaian. Nah ini kita melihat, tapi udah terbit pun dari kementerian untuk menyelesaikan itu. Mereka sudah putusan MA dan sebagainya. Ternyata kita melihat pihak Pemkab tidak ikut di situ. Tidak ikut serius mengawal itu. Jadi kayaknya warga itu dibiarin aja. Dibiarin berhadapan-hadapan dengan
pihak pengembang, berhadapan-hadapan dengan pihak PTPN dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin nanti akan kita lakukan untuk menyelesaikan itu adalah mendampingi. Pesan dari Bang Sofyan memang kita pendampingan kepada masyarakat yang sedang berkonflik. Benar. Nah, jadi jangan bukan kita artinya terus kemudian kita yang berhadapan dengan perusahaan, kita kan harus menjaga semua. Karena pihak investor pun tentu ingin masuk Deli Serdang secara nyaman, tapi pihak masyarakat maunya tidak dirugikan. Nah, itu juga ya, sebagai contoh misalnya kemarin saya mencoba mengadvokasi di daerah Sampali. Sampali, ya. Sampali itu sekarang sedang galaknya, Bang. Lagi banyak. Penggusuran kan, Ya. digusur untuk pengembangan Deli Metropolitan. Deli. Nah, jadi daerah sana pengembangan Kota Baru. Nah itu Bang, pembebasan lahan itu harganya berbeda-beda. Mereka mau dibebaskan, tapi kan harganya layak. Benar. Kalau dia pindah, dia bisa beli rumah. Pasti. Minimal di rumah-rumah yang subsidi itu kan Bang. Harga 100-an aja itu rumahnya. Dapat rumah bersertifikat sah kan. Nah ternyata di sana yang penggusuran itu, pembebasan itu harga ditentukan dari surat. Harus ada alas hak dia. Alas hak yang Minimal penguasaan lahan yang diterbitkan oleh kepala desa. Iya. Kalau kosong suratnya nggak ada, nah itu cuma diganti rugi rumahnya aja. Bangunannya dilihat pula bangunannya kayu kan Bang. Nah udahlah, mana bisa beli rumah. selesai, ya. Nah harusnya Pemkab hadir memberikan solusi itu dan bersama kepala desa terbitkan aja. Kan bukan menerbitkan surat, Iya. terbitkan penguasaan. Benar memang si fulan, keterangan aja. Nah ini dibutuhkan sama pengembang itu. Jadi pengembang kan periksa ada suratnya, nggak ada, geser, habis. Nah ini nggak terjadi, tidak ada pembinaan. Makanya salah satu dalam dalam misi kita ya untuk membuat Deli Serdang maju ini ya kita memberikan pembinaan kepada desa, pendampingan Bang ya, advokasi hukum kepada desa itu. Jadi kepala desa ini harus dibina. Ya kan karena dia berhubungan sama masyarakat. Nah itu untuk menyelesaikan konflik agraria itu begitu Bang. Jadi kita tidak menyelesaikannya hanya di atas, tapi di bawahnya ya paham lah. Kan bukan artinya masyarakat itu harus bertahan di situ. Kalau itu dibutuhkan sebagai objek vital atau sebagai proyek vital nasional, ya harus minggir kan. Benar, seperti Jalan Kuala Namu kemarin ya Bang. Iya, kan harus minggir. Masa sih bertahan di situ? Tapi kan layak Bang. Benar. Nah harusnya di situ pemerintah hadir. Ini masih ada satu lagi menyisakan konflik setelah diresmikannya. Semalam saya di sana biru-biru Bang. Itu setelah diresmikannya bendungan besar Lausi Mimi oleh Pak Jokowi. Kemudian tuh masih ada belum pembebasan lahannya. Belum selesai. Belum selesai. Nah ini kan pemerintahnya di mana gitu. Ya kan masa hadapan sama pemerintah. Rakyat kan harus dibela. Harusnya antisipasi. Tapi itulah jangan terjadi lagi. Jadi kalau Abang tanya tadi bagaimana konsep penyelesaian kami. Penyelesaiannya tentu serius mengadvokasi masyarakat sebagai masyarakat Deli Serdang. Untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga dia tidak terzolimi. Nah, Oke, terima kasih Bang Junedi. Bang, ada yang kurang puas aku nih Bang. Apa itu? Jadi tadi kita mungkin mundur sedikit lagi nih Bang. Mungkin warga Deli Serdang juga ini yang sangat ditunggu-tunggu ya kan Bang. Kita tahu geografis Kabupaten Deli Serdang ini sangat luas dan kompleks Bang. Gitu kan. Jadi balik lagi tentang permasalahan pengurusan administrasi tadi Bang. Makanya mungkin juga ada banyak warga yang di luar Deli Serdang masih memilih untuk memiliki administrasi di kota asalnya Bang. Kan gitu. Mungkin ada nggak cara yang paling konkret Bang dan yang efisien selain dengan aplikasi yang kurang maksimal tadi Bang dari Bang Sofyan Bang? Oke, ini bicara sama kaum urban. Iya. Urban yang berpindah-pindah tinggal di Deli Serdang atau Deli Lumina. Pertama gini, untuk pengurusan administrasi pemerintahan setiap tanggal ganjil kami akan luncurkan mobil Dukcapil. Di rencananya Bang? Iya, rencananya mobil Dukcapil mendekati area-area penduduk ya, desa. Mobil itu akan keliling setiap tanggal ganjil untuk pengurusan administrasi pemerintahan. Jadi tak perlu lagi harus ke Lubuk Pakam. Yang pertama, karena kita sadar walaupun internet sekarang di mana-mana, penggunaan WhatsApp dan segala macam, tapi tingkat pendidikan masyarakat kita yang belum menyentuh
kesadaran untuk menggunakan aplikasi, maka kita akan jemput bola. Itu yang pertama. Jemput bola. Oke, Bang. Ya. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih pakai KTP Medan tapi tinggal di Deli Serdang ini, kami akan kerjasama sama pengembang-pengembang di Sumatera Utara. Nantinya untuk orang-orang yang KTP Medan, yang pingin tinggal di Deli Serdang, kita akan berikan subsidi untuk harga rumah. Jadi ada tawaran menarik. Ada tawaran menarik. Nah, jadi biar benar-benar Jadi kalau nyemplung terus di Deli Serdang. Kalau mau tinggal ya jangan setengah-setengah. Iya, benar. Kita akan ngomong sama pengembang subsidi apa yang bisa kami berikan dari Pemkab supaya bangun rumah, beli rumah mereka di Deli Serdang. KTP-nya pindah, tapi kita kasih subsidi. Jadi harus ada tindakan nyata. Benar. Karena kalau nggak begitu ya repot. Terus apalagi yang kami kembangkan? Ya kemudian yang kedua, kita akan pastikan lingkungan ini nyaman. Contohnya tata kelola daerah yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, penerapan ruang terbuka hijau yang RTH yang sesuai dengan aturan 30%. Bukan cuma RTH saja, ruang terbuka kreatif juga kita siapkan. Kalau RTH itu basisnya adalah taman, garden, tumbuhan di mana-mana. Kadang-kadang bukan itu yang kita cari, banyak nyamuk bos. Ruang terbuka kreatif. Kita perlu tempat-tempat terbuka buat bengong netizen, Gen Z bengong, duduk-duduk, nggak ngapa-ngapain, pinggir danau buatan, bikin danau buatan, lahan-lahan kosong yang di paving block dikasih taman-taman cantik, tapi bukan basisnya bukan bukan tumbuhan, tapi fasilitas. Kita kalau ke luar negeri kita banyak lihat kok ada ya ruang terbuka sebentar, tapi nggak ada taman, tapi ada tempat-tempat duduk. Untuk apa? Memang itu ruang terbuka kreatif. Kita akan wujudkan tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau ruang terbuka hijau itu, RTH itu ya sudah ada undang-undangnya 30% dari luas pemukiman. Tapi ruang terbuka kreatif? Enggak ada. Benar. Bahkan mohon maaf nih, Kota Medan aja ruang terbuka kreatifnya sangat minim. Nah itu kita akan kembangkan sehingga orang-orang urban tadi seperti abang yang tadi merasa bahwa ngapain pindah KTP, ternyata tinggal di Deli Serdang nyaman loh sekarang. Ruang terbuka kreatifnya ada, ruang terbuka hijaunya ada. Kemudian kalau kita beli rumah lumayan nih dapat subsidi, ya kan? Kemudian fasilitas sekolahnya bagus, nggak usah kemana-mana lah, di sini aja. Contohnya buat begitu banyak orang yang tinggal di Tangerang dan Tangerang Selatan, tapi kerja di Jakarta. Apa mereka pakai KTP Jakarta? Enggak. KTP Tangerang Selatan. Kenapa? Karena Tangerang Selatan menyiapkan kebutuhannya. Nah, karena juga nggak apa-apa. Abang cari makan aja di Kota Medan. Habis ini di Deli Serdang. Uangnya masuk di Deli Serdang. Niat kami seperti itu. Buat kami nggak masalah loh. Mau cari uang di mana, tapi jajannya tetap di Deli Serdang. Setiap sore dia langsung ingat mau pulang ke Deli Serdang. Ingat pulang. Begitu udah pulang weekend, malas ke Medan. Udahlah Medan. Macet. Enak dipakam ya bang. Enak dipakam aja, udah lengkap. Di lapangan itu ya. Lapangan terbuka buat anak-anak kita main ada, fasilitasnya bagus sekolahnya. Istri pun bilang ya udahlah kamu aja lah yang kerja sana di Medan. Aku tetap di Serdang. Itu akan terjadi nanti suatu waktu. Amin. Kalau Sofyan Nasution dan Junaidi Parapat jadi. Amin. Bang, kita tarik garis agak jauh nih bang. Presiden Prabowo itu kan sedang menggalakkan tentang pangan ya bang, ketahanan pangan. Nah kita ketahui di Deli Serdang juga banyak sekali lahan dari mulai pertanian, perkebunan gitu kan bang. Tapi juga penuh juga kompleks permasalahannya di situ bang. Baik itu bibitnya, infrastrukturnya. Mungkin punya gagasan besar bang untuk terkait ketahanan pangan di Deli Serdang bang. Kita cerita masalahnya dulu. Kalau kita bicara pupuk, ini dilema standar ya. Sampai Menteri Pertanian sampai marah-marah itu dalam saya lihat di YouTube. Pupuk yang tidak disalurkan dengan baik. Kami akan koordinasi nih dengan pusat, provinsi dan pusat agar pupuk tersedia selalu. Baik yang subsidi maupun non subsidi. Kemudian yang kedua, soal irigasi. Deli Serdang ini masih banyak irigasinya yang belum beres. Oh iya Pak. Walaupun ada Laut Sememi segitu besar, tapi irigasi banyak yang belum beres nih.
Kalau kita ke Pantai Labu sendiri, itu ada ratusan hektar lahan tidak bisa ditanami oleh padi. Kenapa? Karena tidak ada tanggul. Jadi air laut masuk ke sawah-sawah. Ya, harusnya itu ada tanggul. Itu merugikan rakyat. Itu jelas-jelas menetes air mata mereka menceritakan itu di Pantai Labu itu. Pantai Labu. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, harga gabah. Waktu udah susah cari pupuk, begitu panen raya, harga gabahnya rendah. Nah, kami akan hadir. Deli Serdang akan buat BUMD sendiri yang akan membina soal itu. Pertama, memberikan pinjaman kepada petani tanpa bunga, tanpa anggunan. Jaminannya adalah kelompok taninya. Yang kedua, kita pastikan kami juga akan membeli dan melakukan operasi pasar. Membeli gabah tadi dengan harga yang bagus. Sehingga tidak ada mafia-mafia pertanian yang mencoba-coba memainkan harga ini. Jual kepada Pemkab, jual kepada BUMD, kita akan buat nanti beras Deli Serdang. Jadi abang nggak makan lagi dari beras-beras lain, Bang. Iya. Itu beras Deli Serdang yang dibuat oleh BUMD Deli Serdang. Oke. Padinya, gabahnya dari Deli Serdang, berasnya jadi abang beli. Nah, gimana menurut abang? Mantap, Bang. Boleh, ya? Dan tambahan juga, gimana, Bang? Memang dibutuhkan inovasi, Bang. Inovasi, Bang. Jadi memang insya Allah dengan banyaknya industri di Kabupaten Deli Serdang yang menghasilkan limbah, ternyata kita sedang dengan beberapa teman-teman membuat pola dan inovasi untuk membuat pupuk-pupuknya itu organik. Pupuk organik. Nah, dan itu bisa dikelola mereka. Jadi latih, diedukasi sehingga tidak tergantung dengan pupuk yang tadi itu. Kimia. Ya, pupuk kimia dan subsidi dan susah didapatkan. Pastinya. Itu nanti persoalannya itu membuat stres para petani itu kan. Jadi insya Allah dengan banyaknya pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Deli Serdang, ternyata limbah itu bisa diolah kemudian menjadi pupuk organik. Nah itu juga sedang kita ini beberapa memang betul butuh kajian, tapi sudah dilakukan di beberapa kabupaten lain di Kalimantan, di Sulawesi. Beberapa teman-teman ngasih masukan. Begitu lihat kita anak-anak muda yang jadi calon, Bang, semangat orang tuh ya kan. Banyak sama wak-wak nggak mau ngasih ide. Kita anak-anak muda ini dapat pertolongan juga ya kan. Jadi berbondong ngasih itu. Insya Allah nanti menjadi terobosan karena memang melihat visi kita ada inovasi di salah satu visi kita inovasi. Nah itu masuk dalam radar kita untuk menginovasi bidang pertanian yang abang tanyakan tadi, pertanian termasuk peternakan. Ya kan, budidaya ikan. Ini kan memang basisnya selain tani sawah, palawija juga, palawija ya kan? Ada juga. Gitu. Jadi sayuran juga, penghasil sayuran juga, Bang. Dari Serdang suplai juga sayur-sayur di dataran rendah. Kalau sayur dataran tinggi kan tanah karo, Bang. Ya. Kita kan yang dataran rendah, sawi, gitu, kangkung, bayam itu pemasok ke Kota Medan. Cuman mereka masalahnya di pupuk. Pupuknya mahal, harganya murah. Akhirnya susah didapat pula. Udah mahal susah, Bang. Ini yang ngeri kita di sedang itu. Oke, terima kasih, Bang. Nggak terasa kita udah panjang juga nih ya bincang-bincangnya. Mungkin sebelum kita tutup, Bang. Ini sebenarnya pengen mau tahu aja sih, Bang. Sama mau tahu aja apa mau tahu kali? Mau tahu aja, Bang. Kalau mau tahu kali berarti ada sesuatu di belakang ya, Bang. Tapi kalau mau tahu aja tulus, Bang. Jadi biar warga Deli Serdang itu juga pada tahu nih, Bang. Ini ada pertanyaan pilihan cepat, Bang, untuk masing-masing, untuk Bang Sofyan dan Bang Junedi. Mungkin saya mulai dari Bang Sofyan dulu, Bang ya. Abang harus jawab dengan cepat setelah saya kasih pertanyaannya. Kantor atau rumah, Bang? Kantor. Oke. Rumah atau hotel, Bang? Rumah. Karir atau pendidikan? Pendidikan. Partai atau rakyat, Bang? Rakyat. Oke. Mencintai atau dicintai, Bang? Mencintai. Cinta atau sayang? Sayang. Oke. Cakep. Ini ke Bang Junedi. Kenapa nggak tanya kenapa cinta sama sayang? Kenapa? Cinta itu hanya disebut 2 kali dalam Quran. Sayang itu disebut 8 kali. Masya Allah. Kenapa mawaddah warohmah? Nanti kaji aja semua. Itu podcast tersendiri. Podcast tersendiri ya, Bang. Oke, untuk Bang Junedi nih, Bang. Jawabnya harus cepat juga ya, Bang. Keluarga atau kawan, Bang? Keluarga. Anak atau istri? Anak. Mengalah atau melawan?
Mengalah. Berdamai atau berjuang? Berjuang. Membuli atau dibully, Bang? Dibully ya. Oh, abang ini ya penyabar kayaknya. Terakhir, Bang, berjanji atau berbagi, Bang? Berbagi. Oke, terima kasih, Bang. Semoga podcast kita hari ini dapat menjawab rasa ingin tahu warga Deli Serdang agar bisa nanti menentukan pilihannya di tanggal 27. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan damai dan aman. Kita diberikan kesehatan. Amin. Jangan kapok, Bang. Mana tahu nanti ke depannya mampir lagi ke studio kita, Bang, ya. Setelah dilantik kayaknya. Amin ya Allah. Oke, Bang, kita kasih sedikit closing statement. Mungkin dari Abang ada pantun atau apa? Oh, pantun aja. Boleh, silakan, Bang. Mainkan, Bang. Closing statement banyak kita. Oke. Pantun aja. Ini Boleh. kapak bukan sembarang kapak. Ini kapak pembelah kayu. Ini Cakep. batak bukan sembarang batak, tapi ini batak berdarah Melayu. Cakep. Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi bincang-bincang hangat kita dalam podcast Moto Aja bersama 2 orang pasangan calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang, Bapak Sofyan Nasution dan Junedi Parapat. Semoga kedepannya kita masih terus mendapatkan informasi yang menarik dan tunggu juga episode selanjutnya dengan masih dalam edisi Pilkada. Tunggu saja calon-calon siapa saja nanti kita undang berikutnya. Saya Wahyu Diatmawan, undur diri dari studio Mistar TV di Jalan Kejaksaan, Kota Medan. Sampai ketemu. Mau tahu aja.